Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Gimana kabarnya, Bud? Alhamdulillah baik Ustaz. Ustaz, saya mau tanya Ustaz. Oh, tanya apa? Silakan. Kenapa kok di sekolah kita ada sistem yang beda dari sekolah lain Ustaz? Apa itu sistem yang beda dari sekolah lain? Sistem pengerjaan ulang tugas Ustaz. Bahkan Iya? ujian kompensasi juga bisa dikerjakan ulang tuh kenapa Ustaz? Oh, terkait dengan kerjakan ulang ya? Iya. Jadi di sekolah kita itu kan kamu belajarnya pakai e-learning. Iya. Ya, dari e-learning itu ada beberapa soal yang memang secara otomatis dikoreksi oleh komputer. Nah, kemudian dari situ kamu dapat umpan balik sehingga kamu tahu mana soal yang kamu kerjakan dengan benar, mana soal yang kamu kerjakan dengan salah. Kemudian dari hasil itu kamu boleh request kerjakan ulang. Itu yang kamu maksud. Iya Ustaz. Nah, ketika kamu kerjakan ulang, otomatis juga kamu akan tahu kan nilai nomor-nomor mana yang salah yang harus kamu perbaiki, sehingga kamu cari tahu jawaban dari nomor-nomor yang salah itu. Kemudian skormu berubah deh, dari misalnya awalnya 70 misalnya jadi 90, atau bahkan dari 90 kamu masih bisa kerjakan ulang kan, Iya. jadi 100 kan ya. Jadi nilainya sampai nilai yang kamu itu puas, atau kamu itu dalam istilahnya Ustadz itu kamu itu mastery, kamu menguasai halaman itu atau topik itu sehingga kamu dapat nilai 100. Kenapa boleh ya di sekolah kita kerjakan ulang? Nah, ini ada rahasianya. Kisahnya itu mungkin dari Ustadz bercerita tentang kisahnya Ustadz dulu ya waktu kecil. Kamu masih kecil atau jangan-jangan sekarang masih main game? Masih ya main game ya. Apa game yang kamu mainkan? Biasanya Roblox biasanya. Roblox ya. Ustadz dulu waktu masih kecil itu Ustadz dapat hibah game konsol namanya Nintendo dulu itu. Nintendo. Kamu tahu nggak? Tahu. Nah, kamu tahunya Nintendo Switch. Bukan, dulu itu Nintendo. Iya, kayak game box yang besar gitu, ada kaset, kayak kasetnya itu kita tempelin tuh kasetnya. Nah, itu ada salah satu game yang Ustadz seneng tuh. Mainnya Ustadz itu dulu itu waktu libur gitu, akhir pekan itu diizinkan main sama ibunya Ustadz, sama orang tuanya Ustadz. Nah, salah satu gamenya itu ada namanya Super Mario Bros. Tahu nggak? Tahu Mario. Mario Bros. Nah, itu Super Mario Bros itu petualangan kan, Mario yang menyelamatkan putri itu. Iya. Nah, di situ Ustadz itu senang main game itu. Nah, kenapa senang? Ya salah satunya seru sih. Seru. Selain itu kita juga apa ya? Bisa main game itu berulang-ulang. Misalnya pada satu level gitu ya, Mario-nya tiba-tiba kecium sama kura-kura, kan mati tuh. Iya. Nah, kita bisa ulang lagi. Kita nggak perlu khawatir. Revise lagi. Ya, kita bisa ulang lagi main game Mario-nya di level yang sama bahkan seperti itu. Kemudian kita main lagi. Misalnya kita naik level, kemudian di situ mati lagi kena cium sama kuman gitu ya. Nah, itu kita bisa ulang lagi gitu main. Nah, itu seru gitu. Jadi nggak ada bosennya. Nah, itu salah satu alasan pertama kenapa sih di sekolah itu boleh dikerjakan secara berulang-ulang. Kenapa? Biar itu tadi anak-anak punya kesempatan untuk nggak takut untuk mencoba gitu ya, nggak takut untuk belajar, nggak takut untuk salah. Kalau nggak bisa dikerjakan ulang, nanti aku nanti salah. Akhirnya apa? Dia takut ngerjain, takut salah, takut jatuh seperti itu. Nah, kalau di sini nggak apa-apa, yang jatuh 5 kali berdiri 10 kali gitu ya. Jadi itu semangatnya sebenarnya, kerjakan ulang. Tapi kan nggak adil Ustaz. Soalnya kalau misal ada sistem kerjakan ulang kan semuanya nilainya jadi bagus. Oh gitu ya. Nah, itu pertanyaan bagus sekali. Itu pertanyaan kritis ya dari Putra. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi Ustadz bisa menjelaskan kepada kamu. Nanti kamu sampaikan ke teman-temanmu ya, bahwa di sekolah kita ini semangatnya adalah semangat berkolaborasi, bukan berkompetisi ya. Antar satu dengan satu yang lainnya itu berkolaborasi, belajar bersama. Dulu Bud, ada tokoh pendidikan, tokoh psikologi sih tepatnya. Namanya itu Lev Vygotsky. Lev Vygotsky. Nah, itu tokoh pendidikan, tokoh psikologi asal Rusia. Dia sih umurnya nggak panjang ya, dia meninggalnya itu muda, tapi teorinya itu digunakan sampai sekarang. Nah, teorinya namanya Zone of Proximal Development atau yang lebih kita kenal sebagai ZPD.
Nah itu, kamu tahu nggak CBD itu apa? Nggak tahu apa itu. Ya itu tadi zona maksimal development. Nggak gini. Gampangnya ya, setiap anak itu punya potensi optimal, ya potensi optimal, punya zona di mana di situ dia bisa mencapai potensi optimalnya. Sebenarnya Ustadz mau gambarkan dengan lingkaran. Misalnya ada lingkaran besar gitu ya, lingkaran setengah besar, lingkaran kecil. Lingkaran yang kecil di tengah ini ibaratnya sesuatu yang sudah bisa kamu kerjakan secara mandiri, nggak perlu bantuan orang lain. Nah itu sesuatu yang bisa kamu kerjakan secara mandiri. Nah yang di tengah ini, yang lingkaran agak besar tadi, itu namanya ZPD itu tadi, sesuatu yang bisa kamu kerjakan itu dengan bantuan orang lain sampai pada akhirnya kamu bisa mengerjakannya secara mandiri. Di luar itu, lingkaran yang besar tadi itu adalah sesuatu yang tidak bisa kamu kerjakan baik secara mandiri maupun dengan bantuan orang lain. Nah menurutmu proses belajar di kelas itu ada di zona yang mana? Di yang tengah. Yang tengah kan, ya, yang lingkaran agak besar itu kan, yang Vygotsky sebut sebagai ZPD itu tadi. Ya, di situ kita belajar dengan optimal, kita mencapai kompetensi dengan optimal dengan bantuan orang lain. Kalau di kelas berarti ada temanmu, ada guru, seperti itu. Kalau sekarang ditambah dengan modul ajar itu tadi, ya ada modul ajar yang dibuat oleh gurumu, dengan kamu eksplor modul ajarnya seperti itu. Nah itu disebut dengan ZPD. Makanya semangat belajar kita di sini adalah semangat berkolaborasi, tidak semangat berkompetisi. Lalu kompetisinya seperti apa? Kompetisinya itu antara dirimu yang kemarin dengan dirimu yang sekarang. Apakah dirimu yang sekarang lebih baik daripada dirimu yang kemarin, ataukah masih tetap aja? Seperti itu kan, ya kompetisinya. Nah itu yang harus kita pahami. Ada nggak Dad? Misal peneliti atau sejarah yang mendukung pernyataannya Ustadz tadi? Ustadz rasa sih ada ya. Jadi ini ada penelitian yang unik dan menarik. Ada YouTuber ya, nggak tahu apakah kamu tahu orang ini tahu nggak ya? Dia itu jago coding nih YouTuber ini. Namanya Mark Rober. Followernya udah belasan juta lah. Jadi dia suatu hari itu bikin sebuah eksperimen sosial. Dia tantang tuh followernya yang belasan juta itu. Dia tantang. Dia ingin buktikan bahwa coding itu mudah. Ya, coding itu mudah. Kamu tahu coding kan? Tahu. Ya, kamu belajar dengan Ustadz Panji itu. Ya, itu namanya coding ya. Dia ingin buktikan bahwa coding itu mudah. Kemudian dia kasih tantangan kepada followernya. Dia minta followernya menyelesaikan suatu kode seperti itu, suatu kode sehingga jadi suatu program sederhana. Nah, itu kemudian dia ada banyak yang ikut tantangan itu. Ada banyak yang ikut tantangan itu. Cuman si Mark Rober ini dia nggak kasih tahu followernya kalau sebenarnya tantangannya itu ada dua. Yang pertama, ketika followernya itu mengerjakan proses coding itu tadi, ketika dia melakukan kesalahan, maka akan ada tulisan, kamu kehilangan 5 poin dari 100 poin. Coba lagi. Nah, setiap kali orang ini melakukan kesalahan, followernya melakukan kesalahan, itu kehilangan 5 poin hingga sampai akhirnya nanti poinnya habis seperti itu, 100 poin itu habis. Nah, di yang kedua atau bagian yang kedua itu adalah bagian di mana dia memberikan tantangan tanpa adanya poin yang hangus tadi. Jadi ada dua kelompok, satu kelompok itu golongan poin-poin yang hangus, kemudian satu kelompok itu cuman ada keterangan silahkan coba lagi. Nggak ada poinnya. Nggak ada pengurangan poinnya, nggak ada resikonya seperti itu. Kamu tahu nggak apa hasilnya? Apa? Ya, jadi kelompok yang kedua tadi, 65% subjek di kelompok 2 tadi itu berhasil menyelesaikan proses codingnya. Sementara hanya 52% dari kelompok pertama tadi yang mendapatkan resiko pengurangan poin itu bisa menyelesaikan proses codingnya. Dengan 100 poin itu. Ya, di sini kita bisa tahu kan selisihnya kan antara yang bisa menyelesaikan tanpa ada pengurangan poin dengan yang ada pengurangan poin jauh lebih banyak yang tanpa ada pengurangan poin. Selisihnya lumayan loh, sekitaran 13% lah. Nah, temuan lainnya yang unik adalah
banyaknya percobaan yang dilakukan. Ya, ternyata kelompok yang poinnya itu tidak dikurangi atau tidak ada pengurangan poin, hanya ada kata-kata silakan coba lagi, itu dia mencoba berpuluh-puluh kali. Ya, sementara di kelompok yang poinnya berkurang itu hanya melakukan 5 kali percobaan saja sudah selesai gitu, motivasinya sudah hilang gitu untuk menyelesaikan proses coding itu. Nah, dari sini dapat disimpulkan bahwa ketika resiko itu semakin rendah dalam pengerjaan proses coding itu tadi, maka orang itu semakin bersemangat untuk mencoba. Ya, jadi sementara kalau ada poin yang dikurangi, itu nanti mereka nggak akan lagi berani mencoba, bahkan meninggalkan proses itu. Nah, itu yang tidak Ustadz inginkan, yang tidak Ustadz inginkan di kelas Ustadz ya. Jadi di kelas-kelas Ustadz, anak-anak harus mau mencoba, mau bereksperimen, ya, mau mengerjakannya dengan senang hati. Kenapa nggak khawatir dia akan kekurangan nilai, dia akan kehilangan nilainya dan sebagainya seperti itu. Itulah kenapa di kelas Ustadz di SMP 5 Boarding School Batu boleh mengerjakan ulang, baik itu ujian formatifnya atau yang tugas-tugas yang kamu kerjakan setiap hari, atau uji kompetensinya atau uji penilaian atau asesmen sumatifnya. Apakah sudah kamu pahami? Sudah mulai. Oke. Jadi begitu ya Putra ya, jangan salah paham ya. Oke, sekarang apa lagi nih? Cukup? Oke, terima kasih atas pertanyaannya Putra ya. Nah, tugas kamu jelasin ke teman-teman. Oke, sama-sama.